Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwandi, mahasiswa Magister Hukum semester 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Baiklah, saya akan mempresentasikan judul makalah saya terkait sejarah dan argumentasi konstitusi di Indonesia. Konstitusi merupakan norma sistem hukum yang menjadi dasar dalam pengaturan ketatanegaraan, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Secara umum, konstitusi dikenal sebagai undang-undang dasar suatu negara yang berperan sebagai pondasi kehidupan bernegara. Di Indonesia, perjalanan sejarah konstitusi mencerminkan dinamika politik dan kebutuhan bangsa yang terus berkembang. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar ini bersifat sementara karena disusun dalam situasi revolusi yang penuh keterbatasan. Periode ini berlanjut hingga 1949. Ketika Indonesia bertransformasi menjadi Republik Indonesia Serikat, yaitu RIS, berdasarkan konstitusi RIS, namun sistem federal ini tidak bertahan lama karena dianggap tidak mendukung integrasi nasional. Selanjutnya, pada 1950, Indonesia menerapkan Undang-Undang Dasar sementara, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dengan sistem parlementer. Masa ini dikenal sebagai era demokrasi liberal yang diwarnai instabilitas politik. Pada 5 Juli 1959, melalui dekret Presiden, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Periode ini meliputi era Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi. Pasca Reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen, yaitu pada tahun 1999 sampai 2002, yang membawa perubahan signifikan. Amandemen ini bertujuan untuk menjawab tantangan demokrasi dan kebutuhan modernisasi tata kelola negara, termasuk penguatan hak asasi manusia, otonomi daerah, dan prinsip check and balance. Saat ini konstitusi Indonesia memiliki karakteristik yang khas.
Pancasila menjadi dasar negara yang menjiwai seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini bersifat fleksibel namun tegas, memungkinkan perubahan sesuai kebutuhan zaman melalui mekanisme yang diatur. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan jaminan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia seperti tercermin dalam bab khusus tentang HAM. Meskipun demikian, konstitusi Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dari sisi kekuatan. Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen memberikan landasan hukum dan ideologi yang kokoh serta mendukung demokrasi dan desentralisasi. Namun, kelemahan terlihat pada implementasi yang terkadang lemah, terutama dalam penegakan hukum dan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, terdapat potensi multitafsir dalam beberapa pasal yang bisa memicu perdebatan. Kedepan, upaya penguatan konstitusi perlu difokuskan pada reformasi hukum yang konsisten, pengawasan pelaksanaan otonomi daerah, dan perlindungan HAM secara lebih nyata. Dengan pengawalan yang baik, konstitusi Indonesia dapat terus menjadi landasan kokoh bagi kehidupan bernegara yang demokratis, adil, dan bermartabat. Sekian presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.